Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fitriah Magfira dari kelas Ilmu Ekonomi B Angkatan 2017. Pada kali ini, kami yang tergabung dalam kelompok 2 Sejarah Pemikiran Ekonomi mendapatkan materi mengenai ekonomi Islam. Kemudian, kami merampungkan 3 tokoh terkenal dari ekonomi Islam tersendiri dan membagi setiap tokohnya agar mencegah terjadinya jurnal yang sama. Baiklah, saya mendapatkan tokoh yaitu Ibnu Khaldun. Sebelumnya, Ibnu Khaldun atau Abu Said al-Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami lahir pada tanggal 27 Mei 1332, kemudian wafat pada tanggal 19 Maret 1406. Beliau wafat pada usia 73 tahun. Beliau juga seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan bapak ekonomi. Beliau juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakan sebelum Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dan David Ricardo pada tahun 1772 hingga tahun 1823. Bahkan ketika beliau masih remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang secara mendalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas. Salah satu pembahasan dari Ibnu Khaldun ialah ketenagakerjaan. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah sumber nilai. Dia menjelaskan secara rinci teorinya tentang nilai kerja dan menyajikannya untuk pertama kalinya dalam sejarah. Khaldun membagi semua pendapatan menjadi 2 kategori. Yang pertama, rib atau pendapatan kotor, dan kasb atau pendapatan hidup. Rib dijamin ketika manusia bekerja untuk dirinya sendiri dan menjual produknya kepada orang lain. Dalam konteks ini, nilai harus mengandung biaya bahan baku dan sumber daya alam. Sedangkan kasb dicapai ketika manusia bekerja untuk dirinya sendiri. Karena itu, rib berarti laba atau pendapatan kotor, tergantung pada konteksnya. Dalam hal ini, rib berarti pendapatan kotor karena biaya bahan baku dan sumber daya alam termasuk dalam harga jual suatu benda. Ibnu Khaldun juga menggarisbawahi peran usaha lebih yang kemudian dikenal sebagai produktivitas marginal dalam kesejahteraan masyarakat. Teorinya tentang tenaga kerja memberikan alasan berkembangnya kota-kota seperti yang ditunjukkan oleh analisis sejarahnya, yaitu yang menjadi elemen utama peradaban. Materi ini terkait pada jurnal ketiga saya yang telah saya kirimkan kepada dosen pembimbing. Kemudian terdapat pula materi pada jurnal keempat yang saya ambil, yaitu menggambarkan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam ekonomi kontemporer. Kami membagi pemikirannya di bawah judul penawaran, permintaan, mekanisme dan pasar, serta penentuan harga dan struktur pasar. Teori perbedaan upah dan peran pemerintah yang merupakan bagian-bagian selanjutnya. Kemudian, untuk pembahasan mengenai jurnal keempat, saya akan beralih pada media PowerPoint. Kemudian selanjutnya, saya akan beralih ke PowerPoint. Masih dengan tokoh Ibnu Khaldun.
Ibnu Khaldun menyebutkan dua sumber output dalam suatu perekonomian, yaitu produksi dalam negeri dan impor dari luar negeri. Ibnu Khaldun mengaku bahwa alam, modal, dan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Tenaga kerja adalah input penting dari teknologi produksi dalam ekonominya, karena tidak ada yang dapat diproduksi tanpanya. Kapital yang kita anggap produktif tidak dapat menghasilkan apapun dengan sendirinya, kecuali jika dilengkapi dengan tenaga kerja. Selain itu, modal sendiri merupakan produk tenaga kerja, tidak termasuk sumber daya alam. Dengan demikian, di antara faktor produksi, tenaga manusia tercatat sebagai faktor yang fundamental. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa peradaban, kesejahteraan, serta kecenderungan bisnis bergantung pada produktivitas dan usaha yang orang ke segala arah untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Ibnu Khaldun membahas efek permintaan terhadap harga, pembagian kerja, dan pertumbuhan. Tetapi kami tidak menemukan secara eksplisit tentang peran alokasi harga di pasar barang. Mekanisme pasar dan penentuan harga. Harga di pasar barang. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa harga ditentukan di pasar melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Kemudian untuk upah. Dalam perekonomian Ibnu Khaldun, upah ditentukan di pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kondisi di pasar barang dan jasa. Gagasan Ibnu Khaldun tentang sewa bukanlah sewa monopoli Smith, tetapi sangat dekat dengan sewa Ricardo. Sewa atau biaya tambahan untuk mengolah tanah inferior masuk ke dalam harga output dengan cara yang sama seperti gaji dan keuntungan masuk ke dalam komposisinya. Keuntungan. Ibnu Khaldun berbicara tentang keuntungan sebagai hadiah, sisa untuk aktivitas kewirausahaan. Ini hasil dari memindahkan objek penjualan melalui ruang dan waktu dan melakukan risiko bisnis dalam melakukannya. Kemudian, terima kasih. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.